adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan melibatkan dua pandangan utama dalam madhab Islam. Pendapat jumhur ulama nih mayoritas madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali berpendapat bahwa seseorang tetap wajib mengqadha seluruh ibadahnya. Seperti sholat, puasa yang ditinggalkannya sejak balik. Alasannya apa? Kewajiban syariat itu tetap berlaku bagi setiap mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal mukallaf itu. Dan kebodohan atau keengganan menuntut ilmu bukan udzur alasan yang sah. Nah, untuk menggugurkan kewajiban tersebut nggak ada itu. Bodoh dia ustaz, on dia, nggak mau belajar dia. Itu bukan alasan yang sah. Jadi ketidaktahuan seseorang terhadap hukum agama di tengah masyarakat muslim ini adalah kelalaian yang dia sendiri bertanggung jawab atasnya, gitu loh. Nah, untuk pelaksanaannya bagaimana, Ustaz? Dalam pelaksanaannya itu seseorang yang memiliki utang ibadah, gitu ya, bertahun-tahun dianjurkan untuk mengerjakannya semampunya tanpa harus mengganggu nafkah harian. Umpama dicari kerja ya, tapi tetap dia terus ganti, gitu loh. Paham ya? Nah, ini yang harus difahami. Nah, pendapat sebagian ulama lagi, ada yang berpendapat ulama ketika di antara dipegang oleh Ibnu Hazm, ada lagi Ibnu Taimiyah, ada Ibnul Qayyim, dan juga didukung oleh ulama kontemporer seperti siapa? Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Alasannya ibadah yang memiliki waktu khusus seperti sholat tidak sah dan tidak ada perintah syariat untuk dikerjakan di luar waktunya kecuali bagi orang yang tidur atau lupa. Kalau dia tidur atau lupa, dia harus mengqadhanya. Tapi menurut pendapat ini, orang yang sengaja ninggalin sholat tidak wajib, bahkan tidak sah diqadha. Solusi utamanya katanya bertobat kan itu. Tapi tetap kita harus ngikutin ulama yang lebih masyhur. Jangan ngikutin ulama-ulama yang di akhir zaman yang terkadang-kadang ringan-ringanin. Agama tuh mudah, tapi jangan dibikin mudah-mudahan. Jangan. Nggak usah diulang, kan itu berat. Ya, itu konsekuensi. Ya. Agama Islam memang mudah dalam mengerjakan agama syariat, tapi kalau nanti kita bilang, udah tobat aja nggak usah diganti, akhirnya dia mudah-mudahin tuh, nggak boleh. Kalau dia memang mampu mengerjakan, maka seharusnya harus diqadha. Wajib dia, nggak boleh. Tobat aja udah nggak boleh itu. Itu kesalahan itu. Nanti kalau dibikin mudah, akhirnya orangnya bikin males, lalai adalah gue udah nggak ngerjain, udah orang kata ulama itu gue udah tinggal tobat aja, akhirnya nggak benar tuh. Seperti itu. Allah Ta'ala musyawarah. Keren mengkoda ini Ustaz tadi. Kita kan juga dulu waktu anak muda Ustaz. Maaf ya, maaf sekali saya termasuk juga ya bajingan sedikit. Kadang ada satu waktu kita lupa. Nah, pada kondisi seperti itu, apakah satu kaligus kita qadha atau bertahap? Kita kan boleh langsung posisi semampunya kita. Kan kalau kita utang sama manusia aja, kira-kira kalau hutang sama manusia kan hablum minan nas nih, kira-kira tetap nggak kita itu wajib membayarnya? Kalau kita mampu. Kalau kita mampu. Ya, ya. Berarti kan apalagi sama sang pencipta tah? Siap. Jadi tidak, maksudnya begini, satu kali waktu kita 10 kali seperti itu atau lain lagi begitu, tidak terus-terusan kan? Ya dikira-kira saja sambil kita banyakin tobat, banyakin ini gitu. Makanya itu parahnya tuh orang tuh Islam tiba-tiba dia jadi murtadin. Itu gila itu. Islam nih, dia murtadin tuh selama 5 tahun. Wajib 5 tahun tuh diganti semua sholat tuh. Sain gak? Tidak kau. Kempes dia. Kempes. Wajib itu diganti.
Karena hutang sama manusia aja wajib kok dibayar, masa hutang sama Tuhan nggak wajib? Aneh, nggak beleng-beleng nggak ada. Gak usah jauh-jauh dokter. Kita sama istri aja terus kita bilang, Ma, aku pakai dulu ya uangnya. Itu sampai kapanpun diingat itu ada bunganya itu dok. Kadang saya mikir itu kalau make duit istri dulu itu, umpama nih make duit istri dulu, itu bahasanya kita lebih baik kayak minjem sama rentenir, di bapaknya rentenir bukan anaknya rentenir. Itu ada di catatan Ustaz. Tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, hari ini, tahun ini. Bapak aku. Itu catatannya lengkap. Aduh. 3 kali lipat. bayar 3 kali lipat. Nah, benar dibilang itu. Bayar 3 kali lipat. Dan itu betul. Kalau ada yang kalah, Kirain saya doang yang mengalami dokter Rahman. Ternyata dokter Rahman lebih mendahului saya bukannya, dan lebih menyiksa sekali itu. kalau yang ada yang bisa kalahkan ibu saya untuk catatannya, saya akui berarti juara 1 di dunia. Itu uang parkir Ustaz, itu ada di catatannya. Parkir parkir 4.000, Bapak beli rokok 50.000, itu utang itu. Dan Bapak bayar. Ini sudah sebulan ini rokok ini. Gak ngeri wah. Makanya kadang kalau di samping itu selain ada uangnya bukan istri, ada teman, mendingan minjem sama temen dah. Tapi kan kalau uangnya di istri, Pak Ustadz nanti kebagian lagi. Ya kan, kalau temen nggak. Apaan orang gantinya kadang ada istri yang 10 kali lipat ini. Pinjemnya cuman bahasanya 200 ganti 1 juta wah. Tapi kan kebanyakan Pak Ustadz, kalau uangnya di istri itu kayak bayar listrik kan ikut menikmati juga. Beli Yes. beras semuanya ikut makan. Mati pusing. Begitu juga lah. Allah, kejam kali lah jadi istri. Makanya kau jangan kejam jadi istri kawan nih. Mana ada aku kejam. Aku nggak ada kejam. Aku punya uang. Aku mau ada kebutuhan aku beli. Nggak ada aku diam. Ya. Walaupun ini Semua butuh, bini ini kayak gitu, butuh, Jim. tapi diam. Kayak nggak Jimmy gue, ingat Jimmy gue. Semua kayak gitu. Nggak mau perempuan. hadir dia Pak Ustadz. Absen dia lagi pargoy. Bang Jimmy lagi Lagi masih. pargoy dia. Nah, lagi pargoy. Pargoy. Mbokku juga baru pergi pargoy. Makanya tadi Nurhani kalau mbokku, aku kenapa pinginnya pertama baca kitab. Kalau dia pergi pargoy pagi itu kan sekitaran jam 7, jam 9.30, jam 10 itu kan pulang. Nah, berarti kan kalau aku lambat-lambat baca, berarti kan dia udah keburu pulang. Nah, kalau dia siang-siang pergi kayak hari ini siang dia pergi. Nah, itu sebelum dia bangun, aku harus baca dulu. Kalau dia udah bangun, rese dia. Gitu. Jadi aku kenapa harus pertama baca? Iya rese dia. Nanti banyak pertanyaannya. Ini apa? Ngejelasinnya ribet. Males aku ngejelasinnya. Habisnya Aku kan nanti udah lancar diledekin kan? juga tulisan kayak cacing segala macam. Aku sudah lancar kan Ustaz? Soalnya anakku tuh nonton Ustaz. Katanya, Mak, Mama ini kenapa katanya begitu sekali bacanya? Jadi setiap malam aku diajarin itu Ustaz.
bagus lah. Jadi kan belajar. Intinya, Iya. fungsinya belajar di situ. Barangkali dengan cara belajar begitu kan, dicatat tuh. Diberikan keberkahan lagi, rezekinya, usahanya, jodohnya, umurnya, kan keren. Amin, Ustaz. Jadi udah lancar dikit-dikit lah Ustaz. Karena hati-hati kalau orang udah nggak mau nuntut ilmu lagi tadi tuh. Orang nggak mau nuntut ilmu lagi, dia udah merasa cukup dengan nuntut ilmunya. Karena nuntut ilmu tuh sampai meninggal, bukan sampai pinter. Dan kalau orang udah nggak mau nuntut ilmu lagi, nggak mau belajar lagi, nggak mau ngaji lagi, udah sibuk saya, udah nggak sempat saya belajar nuntut ilmu, Allah akan turunkan bencana untuk orang ini 3 bencana, 3 bala. Diangkat keberkahannya, mau dia punya rezeki apapun, diangkat keberkahan rezekinya, umurnya diangkat keberkahan umurnya, keluarganya diangkat keberkahan keluarganya, rumahnya diangkat keberkahan rumahnya. Hati-hati, ngeri kali wah. Itu pertama. Kedua, zalim, ditimpakan kezaliman pada dia. Dia hidup dimanapun, tinggal sama teman, ada komunitas, ada apapun, terzalimi dia. Ya. Dan terakhir, mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nah, hati-hati tuh. Udah nggak mau belajar lagi dia. Nah, ini yang takut yang ketiga nih, takutnya mati dalam keadaan nggak bawa iman. Hati-hati. Walaupun seminggu sekali, kayak sebulan sekali, tetap ada hati. Allah, saya mau belajar, ya Allah, saya menuntut ilmu terus sampai meninggal. Ah, itu keren tuh. Tadi malam saya lihat Ustaz hadir di Komal dan saya naiki. Tadi malam saya belajar itu dari malam An-Nur 35 Ustaz. An-Nur 35 dibahas orang, saya tertarik. Saya tertarik untuk ikut membahas itu. Alhamdulillah. Ada di situ kayak Rosi, kayak Sendiko, kayak artinya bukan mah repot orang-orang yang bukan mah repot sehingga saya tenang di atas. Alhamdulillah. Nah, seperti itu untuk menambah wawasan tentang pemahaman An-Nur 35 tadi malam itu. Itu saja kita bahas. Nur ala nur, mayahdillah minurihi mayasha. Itu Nur ala nur, mayahdillah binurihi mayasha. Nah, cuma memang berapa kali saya tanya tentang ayat itu, masing-masing ulama memiliki pandangan yang berbeda, tetapi ya hampir-hampir samalah dalam konteks nur itu cahaya. Nah, itu tadi malam yang saya lihat Ustaz ada Bu muncul, saya bilang dia tahu Ustaz saya ada di atas. Sampai jam 2 subuh Ustaz, sampai jam 2 subuh. Kali, Pak. Alhamdulillah ada ilmu yang bisa kita dapat dan pemahaman-pemahaman yang keliru selama ini bisa diluruskan. Nah, karena kita tidak memiliki pemahaman tentang bahasa Arab sehingga ada orang yang mampu memaknainya secara kalau bahasa Inggris kan present perfect tense, continuous apa segala macam. Saya cuman sering paralelkan begitu karena saya paham bahasa Inggris begitu. Jadi oh ini fil madi, fil mudhari, fil amar, fil awab, jisim apa segala macam. Di situ belajar sedikit untuk memahami. Saya sandingkan dengan bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ini bentuk lampau, ini bentuk yang akan datang, ini bentuk sekarang continuous tense dan sebagainya. Sehingga oh begini maknanya. Seperti itu cara saya belajar. Karena kalau langsung memaknainya langsung, waduh, saya tidak bisa memahami langsung. Nah, begitu cara saya belajar Ustaz Tabe. Di ars gitu. Apakah salah itu Ustaz? Jawaban aku itu.
Arsi gitu. Ya, kalau dalam tanda kutip mengikuti Quran sih nggak keliru. Nggak Tapi kalau keliru, ya. pemahaman arsy itu adalah makhluk, ya salah. Arsy itu kan makhluk. Bagaimana mungkin Tuhan ada di makhluk? Makanya disitulah pentingnya belajar. Istawa alal arsh. Artinya istaula. Istaula itu artinya menguasai ars. Bukan berarti Tuhan ada di arsh. Bagaimana mungkin Tuhan menciptakan tempat, Tuhan itu punya tempat. Iya. Ya. Jadi kalau ada orang di mana Tuhan, di mana Allah gitu, kita jawab, Bang, masa, waktu, tempat itu ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Nggak mungkin Tuhan ada di ciptaannya. Makanya alal arsy istawa, para ulama itu khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Pandangan nanti ada Gus Baha, para ulama-ulama ahli fikih ya kan. Para ulama-ulama tentang Allah alal arsy istawa seperti Gus Baha, para ulama-ulama ahli tafsir. Bagaimana tentang alal arsy istawa? Ada yang mengatakan istaula, menguasai, ada. Ya. Jadi dalam kajian tafsir, akidah, frase yang dimaksud merujuk pada lafadz Al-Aziz yang Maha Perkasa dan kata istawa menurut para ulama ahli tafsir ada Gus Baha. Al-Aziz ini mutlak kekuasaan Allah. Adapun terkait istawa, ulama aswaja memaknai sebagai meninggi atau menguasai tanpa menyerupai makhluk. Ya, makna al-arsh, al-aziz atau merupakan salah satu asmaul husna yang maha kuasa, yang maha perkasa, maha mulia, tidak bisa dikalahkan dalam berbagai pengajian ya. Posisi berbagai pengajian ulama seperti Gus Baha menjelaskan bahwa keperkasaan Allah Izzah bersifat mutlak. Mana istawa bersemayam itu terdapat dua metode ya. Dalam dua metode utama para ulama memahami ayat tentang Allah itu bersemayam di arsy. Jadi metode salaf memahami makna istawa secara bahasa, tapi menyerahkan hakikatnya sepenuhnya kepada Allah. Kalau kaifah ini bagaimana tanpa menyerupainya dengan tempat atau arah. Ya. Ada metode tafsir khalaf. Sebagian besar ahli tafsir mufassir melakukan takwil penafsiran agar terhindar dari pemahaman bahwa Allah membutuhkan tempat. Jadi menurut pandangan ini seperti yang diturunkan, yang diuraikan oleh banyak ulama ahli tafsir, istawa dimaknai dengan istilah yakni menguasai atau memiliki. Allah menguasai ars, makhluk terbesar yang menunjukkan keperkasaannya Allah. Ya. Maka nanti merujuk nih, bagaimana menurut para ulama, khususnya nih ulama kayak ahli tafsir kayak Gus Baha tentang istawa alal arsy istawa gitu kan. Para ulama termasuk ahli tafsir Gus Baha, kalau istawa alal arsy ya toha itu kehati-hatian. Mana lafadz istawa diserahkan kepada Allah tanpa menyerupakan dengan makhluk atau memahami sebagai ketinggian kekuasaan Allah menguasai. Maka dalam penafsiran ayat mutasyabbihat yang maknanya tidak bisa dipahami secara harfiah tekstual, para ulama menempuhnya beberapa metode. Ada namanya metode tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini adalah jalan paling aman yang dipegang oleh para ulama salaf. Nah, ulama seperti Imam Malik menegaskan bahwa makna istawa diketahui secara bahasa, namun bagaimana bentuknya, kaifiatnya wajib diserahkan mutlak hanya kepada Allah saja, karena Dia yang wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Ya. Makanya umat Islam wajib mengimaninya tanpa membayangkan atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Nggak perlu bayangin Allah istawa ala arsy, bayangin Allah bersama, nggak boleh itu. Lalu ada metodenya para ulama, ada yang mentakwil, menafsirkan secara kontekstual. Jadi ulama khalaf, sebagian ulama tafsir memahami dengan lafadz istawa dalam bahasa Arab memiliki sangat banyak makna. Jadi ketika kata ini disandarkan pada Allah, mereka tuh menafsirkannya sebagai bentuk keagungan, kekuasaan, istilah atau menguasai. Ya, istaula, menguasai, penjelasan ini untuk menyucikan Allah dari sifat-sifat makhluk
seperti membutuhkan tempat atau duduk di singgasana. Nggak perlu Allah duduk, emang Allah itu capek gitu. Dan kita nih sering ngingatin umat Islam tidak terjebak membayangkan atau menghayalkan zatnya Allah secara fisik, nggak boleh. Jadi menekankan bahwa Allah sama sekali tidak membutuhkan tempat maupun arsy. Allah nggak butuh sama arsy. Jadi harus memahami sifatnya Allah harus selalu didasarkan pada prinsip mengagungkan Allah. Prinsip mengagungkan ini menyucikannya dari segala sifat atau bentuk yang menyerupai makhluk. Gitu. Jadi harus hati-hati, tidak boleh. Kalau tidak tahu, ya lebih baik bilang nanti saya tanya. Jangan sampai kita nanti tanya sama orang Oten, sama Buddha, Hindu, Kristen, ateis. Kita sesuai dengan akal kita. Nanti kita disuruh pilih itu tempatnya di neraka. Hati-hati itu. Iya, Ustaz. Pernah suatu ketika kan Ustaz ada anak-anak ditanya sama Rasulullah, di mana Allah hanya menunjuk ke atas tanpa ada satu kata-kata. Artinya Ya, itu artinya kata. tinggi kan. Allah itu Ya. nggak mungkin kita Allah di mana? Masa nunjuk begini Allah di sini? Itu maksudnya. Ya, dan Rasulullah membenarkan itu. Artinya tidak perlu lagi kita memberi jawaban, cukup ke atas, sudah selesai. Nanti karena kalau orang yang bertanya itu mau dispesifikkan di mana, tidak bisa kita jelaskan seperti itu. Nah, sudah cukup tunjuk ke atas, selesai. Apa maksudnya? Terserah kamu mengartikan. Ya kalau anak-anak kan bertanya kan dia kan masih levelnya kan masih anak-anak. Ya, Jadi ya. ketika ada orang awam yang bertanya Allah itu di mana begini, seakan-akan kalau orang-orang yang awam itu yang masih awam, ya Allah itu nggak boleh di bawah Allah, tinggi mulia kan gitu. Seperti itu. Itulah pentingnya belajar. Karena nanti kalau umpama levelnya tingkat lagi, oh berarti Tuhan ada di atas. Berarti kalau umpama kita posisi belahan bumi kata ini posisi bulat, berarti Allah di atas. Lalu yang di bawah ada di mana? Simbol keagungan Allah, simbol kebesaran Allah. Itu. Jadi kalau simbol ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita mengatakan betul-betul di atas, itu salah. Makna simbol barangkali itu, Ustaz, ya. Bukan sesuatu, ya simbol. Bahasa simbol. Dia tinggi. Nanti juga ketemu Dr. Rahman tuh kalau di Komal gitu. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk dari Allah. Terus dia memaknai bahwa Tuhan juga itu buruk. Karena dia maha buruk juga, maha baik juga. Kan itu beleng-beleng itu kalau penafsirannya gitu. Itulah saya kadang juga mengatakan bahwa mencuri itu juga adalah perbuatan Allah. Saya bilang tunggu dulu bos, jangan begitu, jangan begitu. Kau dikasih pilihan, kau dikasih akal, dikasih hati, masa kau menisbahkan keburukanmu dengan Allah. Ini apa jabari bikin-bikinan ini untuk berlindung. Itu saya bilang kau jabari bikin-bikinan berlindung di balik jabaria untuk membenarkan keperbuatanmu. Salah itu saya langsung berdebat kalau sudah seperti itu pemahamannya, Ustaz. Menisbahkan satu keburukannya kepada Allah untuk membenarkan perbuatan yang dia lakukan, itu kan keliru kalau dalam pandangan saya sih pribadi. Karena kecuali pemahaman-pemahaman yang terdalam yang sudah memahami tentang ilmu hak itu, masuk ke loop itu, Ustaz, ya, sudah masuk ke loop, sudah masuk ke fuada, bolehlah dia bisa memahami itu bahwa ini perintah, ini larangan. Tetapi untuk mencapai ke titik itu kan butuh proses, butuh waktu dan kejernihan hati. Itu tidak, saya juga apalagi orang seperti begini menisbahkan
Apa apa yang kau paham? Nah, seperti itu Ustaz. Jadi tingkat ilmu menisbahkan sesuatu keburukan kepada Allah ya kejam sekali orang seperti itu. Dia ndak paham. Ustadz, aku mau tanya nih Ustadz. Tadi kan di kitab ada hizab, ada sirat, kan tahu itu. Yang mizan itu apa Ustadz? Mizan. Nanti mizan itu pada saat kamu di mizan itu kan timbangan. Itu timbangannya nanti rubuh gara-gara keberatan kamu itu. Oh, mizan itu timbangan itu. Ya, mizan itu nanti gara-gara kamu naik mizan ini. Tiba-tiba Nurhana mizan itu bergetar, takut mizan sama Nurhana, berat kali Mbak Nurhana. Mizan itu timbangan ya Ustadz? Ya. Aku sebenarnya ringan Ustadz, cuma kelihatan gemoy gitu. Itu cuma gemoy, bukan berat. Iya. Mana? Beda kan gemoy dengan gemuk? Beda kan? Ih, beda. Artinya Jimmy WA. Kita kan kirim cewek gitu kan. Katanya ceweknya tatanya lagi nawarin jamnya jam bekas suaminya, bukan nawarin diri. Jimmy langsung Bismillah kena katanya, pakai gambar batu Bismillah kena, mau disambit gua ustadznya. Belum bisa naik dulu bang, dia bilang. Lagi ngechat di atas, takutnya ketawa-tawa ngejungkel gua ke bawah, kata Jimmy. Gimana itu Jimmy? Lagi ngechat katanya sama bininya, lagi disuruh ngechat, dia ketakutan. gitu ya Ustadz ya. Oh, itu karena ini. Suami istri Karena takut istri ya kemarin Ustadz. dia cerita Nurhani, kemarin dia cerita di bawah, dia typing, tapi kan udah kubacakan dengan sekencang-kencangnya kan. Mungkin istrinya dengar, kan dia mau ngambil jatah jodoh pastor. Katanya dia mau syahadat kalau udah dapat 4. Ani cari penyakit Iya, ya. serius kemarin. Serius Ngapain kemarin baca dia keras-keras? typing. Iya kan, katanya kan aku lagi ada bininya, makanya sekarang Mau ini kan 4 dulu katanya baru mau syahadat kan? 4 dulu baru mau syahadat dia. Iya, dia mau 4 dulu baru syahadat kan. Kemarin kan typingnya begitu. Nah, sekarang dia disuruh ngechat kan sama istrinya. Apa? Salahnya cari perkara sih. Dari kemarin udah aku ingatkan, Bang Jim, hati-hati Bang Jim. Istrimu dengar sakit hati nanti. Nggak percaya. Ustadz, kalau rumah tangga awet itu suaminya harus mengalah ya Ustadz? Kalau rumah tangga kasih itu kan ada tuh kalau makanan buat pengawet. Permifan. Formalin apa? Nurhani. Entar dulu Nurhani. Kalau pingin punya rumah tangga yang awet, kan rumah tangga. Nah, harusnya kita cari pasangannya dulu. Kalau belum nanti kita bikin awet-awet, jandanya yang awet. Sudah ada, makanya nanya nih. Udah ada, ini Ani. Kurang update juga ini. Enggak, takutnya Nurhani ini bikin awet. Nanti yang awet jandanya lagi. Laki-laki lagi disuruh mengalah. Masa cuma laki-laki yang ngalah? Buket, kamu buka mute Buket. Aku udah tag kamu dari tadi, kamu nggak jawab. Itu orang baca WA aku, kasih nomor orang, masukin grup, nomornya aku save, ternyata nggak ada WA-nya. Aku belum masukin grup.
Mana ada saya masukin grup. Berani lah. Nomornya aku save tapi nggak ada WA-nya, woi. Aku mau chatting gimana? Lah tadi itu yang minta di situ tuh ada di Komal ya. Sekarang udah nggak ada kan? Walaupun ini Buket, walaupun dikunci akun WA-nya, tapi kalau di save itu kalau dia ada WA-nya itu bisa di save Buket. Dia tetap ada WA-nya. Ya, nggak gelap. Lagi kepanasan aku kan mau semampu kan. Ini ada pertanyaan. Kemarin sama hari ini panasan kemarin, woi. Dengarkan. Ini ada pertanyaan. Jangan ngomong yang nggak ada manfaat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf mau bertanya. Mungkin saya pertanyaannya agak nyeleneh. Apakah ada pada zaman Nabi Muhammad sahabat disuruh untuk bertanya terkait hubungan intim sama istri? Soalnya ada yang lucu aja di pengajian yang biasanya ortu ikutin itu ada ditanya terkait hubungan istri seminggu berapa kali gitu. Teman-teman, ada banyak hadis sahih di mana para sahabat bertanya atau berdiskusi dengan Rasulullah mengenai hubungan intim, jima suami istri. Nah, Rasulullah selalu memberikan jawaban itu secara jelas, bijak, dan gak tabu agar umat Islam ini memahami hukum serta adabnya. Hukum dan adabnya. Jadi hubungan intim itu kan bernilai sedekah. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami menyalurkan syahwatnya kepada istri dan dia mendapatkan pahala?" Rasulullah menjawab dengan perumpamaan. Apa kata Rasulullah? Bukankah kalau dia menyalurkan pada tempat yang haram dia berdosa? Maka jika dia meletakkannya pada tempat yang halal, dia akan mendapatkan pahala. Ada juga cerita soal urusan ranjang. Rasulullah pernah menegur sahabat dan sahabat wanita yang menceritakan aktivitas ranjang mereka kepada orang lain. Nah, Rasulullah bersabda bahwa orang yang menyebarkan rahasia hubungan suami istri adalah manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah. Hadis riwayat Muslim tuh. Lalu ada hukum melanggar larangan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Nah, seorang sahabat datang dalam keadaan panik bertanya sama Nabi karena dia telah berhubungan intim dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Beliau kemudian memberikan hukuman kafarat denda kepada sahabat tersebut. Nah, itu banyak kisahnya itu. Itu. Allahu ta'ala alam sawab. Lagian orangnya ada di sini, kenapa nggak ngomong langsung sih? Senyum-senyum Ustaz. Makan itu Ustaz. Lempar batu itu sama. Minta jalan keluar nggak boleh juga ya Ustadz ya. Apa? Yang masalah maksudnya masalah ranjang. Kita ke temen itu minta solusi jalan keluar itu nggak boleh juga ya Ustadz. Sama temen minta jalan keluar hubungan intim. Iya maksudnya gitu. Nggak boleh juga. Kalau masalah hubungan intim dengan suami seumpama, terus kita ngomong sama gue tuh sama laki gue gini, itu nggak boleh, jangan. Jangan. Meskipun itu jalan keluar gitu. Jalan keluar yang ada nanti itu temen kamu yang perempuan malah pengen ngerebut laki kamu, mau? Iya, kalau ceritanya kalau umpama penasaran nih, walaupun gue pengen coba tuh lakinya dia tuh, mau tuh. Kalau cuma bertanya tentang hukum, bertanya kayak tadi, pertanyaannya, apakah saya kalau hubungan intim sama istri itu saya dapat pahala? Nah, Nabi itu menjelaskan dengan tegas, tanpa bertele-tele gitu. Yang bahwa kalau kita menempatkan pada tempatnya ya dapat pahala. Kalau dia ngelakuin yang bukan pada tempatnya haram, kan gitu. Itu. Jangan malah laki gua itu bla 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 bla. Kalau diranjang bla 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 laki gua. Jangan.
Kalau emang mau cerita-cerita sama laki aja berdua enak. Ma, sayang, aku pengen kamu begini, pengen. Wah, itu lebih enak lagi. Ngapain harus cerita keluar? Jangan. Fikir lagi. Coba ilmu pengetahuan biar otak cerdas. Ya naiklah ke sini, lu punya ilmu apalah, Nobu. Ini yang dibawa bertanya bagaimana kalau menceritakan urusan ranjang ke dokter. Ya kalau ada hal yang urgent, ada hal yang nantinya membuat lebih baik rumah tangga, ya boleh. Kan itu ada takhasus namanya. Hadisnya Naiklah, Nobu. Kalau kau punya ilmu yang lain, naik. Kali kau punya kapasitas ilmu selain fikih. Sampai di mana ilmu kau? Pinter gak kau? Cuman tapping doang, kalau beleng-beleng dongok jangan tapping lah. Apa punya ilmu apa? Mau ngobrolin apa? Ahli di bidang apa? Jangan-jangan nanti bab cebok aja belum bener udah pakai ilmu pengetahuan, lu cebok aja belum paham. Ustadz yang Cebok kencing buka berak nggak Bukan penting rahasia. gitu. Pantas lu aja nggak penting, berarti lu nggak penting di sini. Jangan-jangan lu punya yang namanya kuntul itu masih busuk, nggak beres. Malas gua naikin orang yang posisi di sininya masih kotor, malas, jijik. jangan Orang kepancing Pak barangnya aja Ustadz. masih posisi nggak ngerti cebok. Aja, males gua, takut gua. Bau nanti pesing semua, nanti nggak ngerti. Di Islam itu penting, sampai segitunya tuh Islam ngajarin tuh. Bagaimana cara berhadas, bagaimana cara cebok, bagaimana cara, itu penting di Islam, bukan nggak penting. Gitu loh. Ya. Cebok, berhadas, di Islam itu penting. Ya. Apa kira-kira lu giliran sama laki lu sama bini lu nggak pakai cebok gitu? Ih, jijik kali, Pak. Jangan ditaikin dia. Barangnya masih belaweran, nggak bersih. Masih ada kejunya tuh. Kata Bang Duta, berani taping aja kalau bukan komunitas keturunan darah penjajah. Ya, karena dia bukan, kayaknya dia bukan laki, dia masih pakai androk mamanya dia. Giliran di counter balik langsung nangis, langsung ngicet. Ya, di giliran dia cuma berani tapping, berani ngomong-ngomong, berani ini, giliran di counter balik ngicep, nggak mampu apa-apa. Ya, lanjut ke tema Ustadz. Ya, siap. Ayo, temanya apa lagi teman-teman? Silakan Dokter Aman, kali tadi mau bicara apa, Sri apa siapa? Tadi aku mau nanya, itu yang masalah membuka rahasia ranjang itu ada hadis sohinya kan Pak Ustadz ya? Itu sahih nggak yang riwayat Muslim dan Abu Daud itu yang gini bunyinya, sesungguhnya seburuk-buruknya kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya atau suaminya kemudian ia menyebarkan rahasia ranjang pasangannya kepada orang lain. Itu kan ya Pak Ya. Ustadz? Dalam konteks kan ke dokter itu mencari solusi, misalnya ejakulasi dini, misalnya apa
begitu. Itu kan sifatnya personal dan itu tidak diketahui oleh orang lain. Dokter itu menjaga rahasia. Bahkan sampai HIV AIDS pasienku ada kena HIV AIDS itu, saya tidak ada orang tetangganya tidak tahu. Saya rahasiakan, artinya rahasia dokter itu tidak boleh ditahu oleh orang lain. Jadi itu adalah sifatnya personal saya, tidak akan tahu. Jadi dia hargai saya betul, dia hormati saya, dia apa? Karena apa? Dokter tutupi saya punya aib. Iya, memang harus begitu. Kalau dokter mau sebarkan penyakitnya orang, aduh, cerai orang. Ya, Jadi sudah saya, etik ya Pak Dokter. iya. Cuman pernah satu kali, Ustaz, saya tidak tahu. Saya mohon maaf, saya tidak tahu. Gini ceritanya. Maaf ya. Ini satu kasus yang perlu menjadi pelajaran. Suaminya keluar kota. Ternyata ada orang yang pengaruhi dia untuk melayani orang barat. Robe Ustaz di dalam. Saya jahit di dalam. Jadi saya pakai alat untuk jahit di dalam, tembus ke dalam. Kan panjang sekali jadi robek. Begitu suaminya datang, saya kan tidak tahu bahwa penyebabnya ini adalah orang lain, bukan suaminya. Saya bilang, Bapak sih terlalu ganas. Kenapa sampai bisa begini? Kenapa bisa sampai robek begini? Ini keceplosan karena saya pikir saya bercanda sama suaminya. Hah? Kenapa bisa? Nah, saya baru datang ini dari luar kota. Mati meja. Sudah cerai. Nah, ini kan sesuatu yang saya tidak pernah pikirkan. Saya pikir kejadian ini terjadi karena suaminya. Ternyata dari orang lain. Dan itu bisa terjadi, Jok, salah miss juga bisa jadi kita, Dok. Kita husnuzon aja, takutnya ya perempuan ini bisa jadi karena dia keluar kota lama, dia lagi naik gitu kan, syahwat kan? Iya. Atau dia lagi jemur tiba-tiba di atas tingkat dia loteng, dia jatuh kan, kita nggak tahu. Baik sangka aja kan. Dia tiba-tiba naik, dia jatuh, di bawah kebetulan ada terong yang posisi lagi di bawah lagi mangap kan, kita nggak tahu ya. Jadi pernah seperti itu. Nah, itu satu kasus selama saya praktek itu saya keceplosan. Saya pikir suaminya, betul-betul saya tidak pernah tahu bahwa tiba-tiba suaminya bilang, ini saya baru datang Pak Dokter, kok bisa begitu? Aduh, sudah terlanjur keluar dari mulut. Jadi dia interogasi istrinya. Sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selesai. Langsung talak. Inilah artinya. Ini juga kekurang hati-hatian saya, tapi ya saya bercanda sebenarnya sama suaminya. Saya bercanda, bukan untuk melaporkan sesuatu, tapi kalau ini janganlah terlalu kasar begini, maksudnya begitu. Ternyata saya keliru dalam menyampaikan. Saya memberikan edukasi sebenarnya, Ustaz. Itu memberikan edukasi, ternyata salah alamat. Ternyata Ayu Tinting alamat palsu. Nah, ini jadi seperti itu. Itu saja pernah saya terjadi, tetapi saya tidak merasa bersalah karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu persoalannya kalau persoalannya begini-begini. Nanti di situ baru saya tahu. Setelah diinterogasi sama suaminya baru saya tahu. Nah, seperti itu. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau ada teman-temannya. Berteman dengan siapa harus hati-hati. Karena ini diajak oleh temannya. Bukan dia. Diiming-iming bayaran. Akhirnya kan gini jadinya. Jadi seperti itu, Ustaz. Jadi berteman dengan orang harus hati-hati. Nanti diajak kita kepada
jalan yang tidak benar. Nah, seperti itu aja. Jadi pelajaran lah dok buat teman-teman di sini, Ani, Sri gitu kan dok, Bunda Zen, Bunda Katrina, Nurhana, Nabila, gitu. Yara, jangan berteman sama orang jualan terong, pare. Berteman dengan orang jualan tahu. Ya, jangan berteman jualan sayur. Kan sayurnya Pak Ustadz di terong balado enak. Ustadz, Kasihan aku dokter. izin bertanya lagi. Apa? Kalau minta cerai tapi tanpa ada masalah gitu, dosa nggak hukumnya dokter? Dokter maaf Ustadz. Apa hukumnya ketika ada seorang istri minta cerai kepada suami padahal tidak ada uzur secara syar'i? Hukumnya apa nih? Ya. Ya, jadi ketika posisi haram hukumnya dosa besar, bahkan diancam tidak akan mencium bau surga. Ya, dayus namanya. Kalau kondisinya darurat atau uzur syar'i boleh. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, wanita mana saja yang dia minta nih kepada suaminya untuk diceraikan tanpa kondisi mendesak, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi sebaiknya seorang istri itu diperbolehkan dan tidak berdosa kalau minta cerai, kalau memang disebut khulu ya, apabila terdapat ujur syar'i. Ustaz, saya minta cerai karena suami saya udah nggak bisa menafkahi saya, ya, karena mungkin badannya bau, saya nggak kuat umpama itu, boleh. Atau karena posisinya udah melehoi gitu. Ya itu yang aku pertanyakan itu Ustaz. Itu kan berarti uzur syar'i. Boleh ya berarti. Ya ini. Intinya nggak bisa berdiri lah gitu. Iya, jadi kalau diri dijatuh lagi, itu nggak coba ditempeleng itu pakok gitu, nggak bisa juga. Nikahnya online kemarin. Bang Edi bilang melehoi. Nikah online gimana mau dicaplok Pak Ustadz? Itu yang aku pertanyakan Ustadz. Aku kan ini apa ya? Kemarin kan suami aku kan ini apa maksudnya udah berapa Iya, bulan jadi ya, nanti 4 bulan. pertanyaannya kan begini, lalu nanti bagaimana secara fikih ketika istri itu minta cerai sama suami karena suaminya sudah tidak bisa Nggak bisa menafkahi berdiri. batin, udah nggak berdiri barangnya, atau bau badannya, apa termasuk itu uzur syar'i menurut para ulama fikih. Jadi kalau memang ada secara fikih istri boleh minta cerai karena memang suami tidak bisa memberi nafkah batin, impoten atau cacat yang menghalangi hubungan suami istri. Tapi tuntutan karena bau badan memiliki aturan khusus. Kalau umpama ada bau nih, ada ini nggak bisa kan gitu. Suami nggak bisa memberi nafkah batin, impoten. Jadi para ulama seperti dalam mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki sepakat bahwa ini termasuk alasan yang sah secara syar'i. Ya. Nah, untuk minta cerai istri berhak mengajukan fasakh namanya, pembatalan nikah ke pengadilan agama. Lalu nanti ada masa tunggu, ada namanya istihlah ya. Umumnya istri harus memberikan kesempatan sama suami untuk berobat gitu kan. Berobat dulu lihat 1 tahun. Kalau setelah 1 tahun suami tetap nggak bisa disembuhkan, istri berhak untuk menuntut perceraian. Ya, itu masuknya di fasakh betul Bang Edi. Jadi, atau suami mengidap cacat, penyakit berat. Nah, ulama berbeda pendapat nih nanti mengenai penyakit atau cacat. Apa saja yang bolehkan istri minta fasakh. Kalau mazhab Syafi'i, umpama atau Maliki ya, bahwa cacat fisik atau penyakit berat yang membuat suami itu tidak dapat menjalankan seperti penyakit kusta atau sejenisnya yang membahayakan istri nih, menular gitu. Ini adalah alasan mereka untuk bercerai gitu loh. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu teman-teman.
masalah itu kalau penyakit AIDS Ustaz. Penyakit AIDS itu masalahnya karena perempuan ini juga kan tidak ada juga yang bisa nikahi karena takut karena dua-duanya bisa menulari. Suami bisa menulari, istri juga kena. Pada saat kena satu pasti dua-duanya kena. Jadi waktu kejadian itu dia minta saran sama saya. Apa saya harus cerai? Saya bilang untuk apa? Siapa yang mau nikahi kamu? Karena pada saat kau sembunyikan ini, lantas suamimu kedua ke depan nanti kena, dan dia tahu bahwa dari kau, maka akan dituntut ini. Maka saya sarankan jangan. Biarkanlah kau tetapi sama-sama kena AIDS dua-dua. Itu aja. Karena saya tidak sarankan untuk, karena apa? Pada saat dia cerai, ini kan sebenarnya istrinya soleha Ustaz. Tapi suaminya ini ceritanya ada pergi beli barang lah, karena pedagang beli barang di Jakarta. Di sanalah belanja. Nah, di situ tertular, menulari istrinya. Ini laki-laki. Akhirnya istrinya kena juga. Nah, masalahnya harus ada ketegasan, Dok. Jadi dokter sambil ini ada ketegasan. Saya dulu di sini begitu, Dok. Dimusuhin sama para ulama, pada guru-guru, para ustadz-ustadz di kampung saya. Karena ada kasus di mana saya suruh cerai istri. Minta cerai lah sama suami lagi. Pasah minta pengadilan gitu. Bukannya saya nanti nggak nyium bau sorga, Ustadz. Enggak, udah minta cerai. Wow, dia ngadu sama ustadz-ustadz di masjid tuh, Ustadz Dr. Rahman. Wow, habis saya di framing di ini. Saya bilang, kamu nanya sama saya. Si suaminya Dr. Rahman kan dulu di sini ada keramat tunggak, dokter. Tahu kan? Iya. Oh iya, namanya itu penyakitan. Nanya saya sama dokternya itu memang kenal sama saya. Anaknya ngaji sama saya. Ustadz, saya mohon maaf tapi emang saran saya harus ngasih tahu sama dia. Kasihan, dia lagi hamil. Dok. Masih pengantin baru berapa bulan gitu. Cuman karena lakinya ini nggak beres, nggak bener. Saya udah bilang sama orang tuanya perempuan ini untuk nggak nyeritain dia kena penyakit, nggak, Dok. Cuman saya bilang udah minta pasak. Nanti akan tahu. Kok Ustadz malah nyuruh orang cerai sih? Emang Ustadz yang mau ngawinin? Sampai saya difitnah begitu. Dan karena posisinya kiai-kiai ustadz-ustadz yang di kampung malah jangan supaya kita nanti dapat pahala, sabar aja gitu. Padahal kan suami lagi sakit tuh. Akhirnya Dok apa yang terjadi? Mudaratnya lebih tinggi. Setahun kemudian Dok percaya, lahiran itu istrinya, ya, anaknya kena AIDS, istrinya kena AIDS. Nauzubillah min dzalik. Anak juga kena. Ya iya, jadi masih bayi, Dok. Apa enggak itu lebih mudaratnya lebih tinggi? Makanya kita tuh dalam fikih harus ada ketegasan. La darara la dirara fil Islam. Enggak boleh mendatangkan mudarat gitu. Rata-rata kemampuan Ustadz di Indonesia itu cuma dongeng-dongeng Arab. Ya naiklah biar kita berdongeng-dongeng ria dengan pohon yang bisa bicara gitu kan. Kan ada di Bible itu pohon bisa bicara gitu. Hah? Pohon bisa ngomong, mana dongeng yang benar? Naik, coba tes gitu. Mana yang dongeng? Kenapa minta-minta? Nggak usah. Dan serahkan pada alam semesta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu resiko jadi ustadz ganteng.